Apa yang harus dilakukan jika seseorang harus memilih antara ibu dan istrinya? Apa alasan seseorang berselingkuh dalam pernikahan? Apa yang harus kita lakukan jika kita diselingkuhi? Masalah dengan ibu kita kerap muncul saat kita lupa menunjukkan rasa cinta saat berkomunikasi. Wallahi, pria yang ingin berselingkuh, meskipun istrinya memperhatikannya 24 jam, dia akan tetap selingkuh karena hatinya telah marid, sakit. Lakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa aku mengerti mengapa dia kesal. Agar dia menjadi ratu, kamu harus menjadi raja. Dan agar kamu menjadi raja, perlakukan dia seperti Ratu, sama-sama. Kami ingin tahu tentangmu. Bisakah kamu memperkenalkan dirimu pada kami? aku saudaramu Yahya Adil Ibrahim, lahir di Kanada, tinggal di Australia, keturunan Mesir, menikah dengan wanita Turki. Jadi, kita adalah tetangga, hampir. Masya Allah, Masya Allah. Apa alasan seseorang berselingkuh dalam pernikahan? Apa yang harus kita lakukan saat kita diselingkuhi? Subhanallah, ada beberapa jenis perselingkuhan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, zina mata, selingkuh melalui pandangan mata, zina telinga, zina mulut, zina tangan, zina kaki, dan yang terakhir, semoga Allah melindungi kita, bagian intim. Yusaddiqu dzalika aw yukadzibuh, entah berkomitmen atau tidak. Jadi jika istriku melihatku melihat sesuatu yang haram di ponselku, bagaimana dia bisa mencintaiku? Bagaimana dia bisa menghormatiku? Bagaimana dia bisa menjadi makmumku saat sholat? Bagaimana jika istriku mendengarku berbicara di telepon, mendengar seseorang bicara padaku, oh Yahya, ini dan itu, aku ingin bertemu denganmu. Dan aku berkata pada istriku, oh dia hanya rekan kerjaku. Bagaimana dia akan mempercayaiku? Jika aku mengirim pesan, mengatakan sesuatu yang buruk, bagaimana hal ini dapat membantu keluargaku? Jadi perselingkuhan yang terjadi tidak hanya perselingkuhan yang besar. Perselingkuhan terburuk dalam pernikahan adalah perselingkuhan emosional. Saat istrimu berpikir hatimu milik orang lain, saat kamu memikirkan orang lain, kamu berkirim pesan dengan orang lain. Hal inilah yang pertama-tama harus diperhatikan. Apa yang membuat seseorang berselingkuh? Beberapa pria memang jahat, tidak ada alasannya. Coba perhatikan, jika kamu membuka Al-Quran, kamu tidak akan mendengarkanku berpendapat seandainya istri lebih memperhatikan suaminya, seandainya istri, karena wallahi, pria yang ingin berselingkuh, walaupun istrinya memperhatikannya 24 jam, dia akan tetap selingkuh. Karena hatinya marid, sakit. Seseorang harus melindungi hati mereka, melakukan kebaikan, membuka diri kepada Allah, Allah akan melindungi mereka dari yang haram. Aku juga memperingatkan, bagi siapa saja yang berselingkuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam satu riwayat, Nabi Izzani, berikan kabar kepada orang yang melakukan zina, apapun jenis zinanya, ayyafdhaha fi baiti. Hari itu Allah akan menunjukkan kelakuan haram mereka dari dalam rumah mereka. Itulah mengapa banyak istri menghubungiku. Ya Syekh Yahya, suamiku, aku melihatnya menonton sesuatu yang haram. Aku melihatnya di teleponnya, aku melihat di komputernya. Syekh, apa yang harus aku lakukan? Kamu tidak bisa melarikan diri. Haram. Kamu tidak akan bisa menyembunyikannya. Tidak akan pernah. Itulah janji Allah. Aku akan membuat fadihah. Aku akan menunjukkan pada orang-orang apa yang telah kamu perbuat. Semoga Allah melindungi kita dari yang haram. Lindungi dirimu. Lindungi anak-anakmu. Lindungi rumahmu. Jika kamu ingin merasa bahagia dalam rumahmu, berhenti melakukan dosa-dosa kecil yang membawamu melakukan dosa yang lebih besar. Yang membuat seorang pria dan wanita berselingkuh adalah mereka tidak menjadikan Allah bagian penting dalam hidup mereka. Mereka berpikir bahwa jika aku menutup pintu, jika aku menghapus pesan, jika tidak ada yang tahu, mereka merasa tidak ada muraqabah. Jika hubungan dirasa hanya aku dan istriku, dan aku lupa Allah ada di sana, bagaimana aku akan bertahan dalam hidup? Siapa yang dirasa pantas bagiku dalam pernikahan? Tidak ada. Jika wanita menyadari bahwa dia diselingkuhi, apa yang harus dia lakukan? Kamu mau jawaban yang mudah atau yang sulit? Keduanya. Oke, jawaban yang mudah dan bukan jawaban yang baik adalah, oh, bilang saja pada ayah ibumu, mintalah cerai dan ceritakan kebohongannya. Semua orang harus tahu suamiku melakukan ini. Kamu tidak akan pernah bahagia sepanjang sisa hidupmu. Mengapa? Karena kamu telah memberinya rasa malu. Setiap kali dia melihat ayahmu, melihat kakakmu, dia berpikir mereka tahu semua tentangku. Maksudku bukan berarti tidak boleh menceritakannya pada seseorang yang mungkin dapat membantu. Maksudku melalui telepon, dia seperti ini, dia seperti itu, akan membuat hidupmu menyedihkan. Itulah jawaban yang mudah. Jawaban yang sulit adalah bagaimana saling membantu untuk menjadi lebih baik. Jadi ada sesuatu yang disebut psikologi pembebasan, psikologi penyelesaian masalah. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah mengkritisi diri sendiri. Orang tersebut harus memahami kesalahannya.
Bukan kamu yang memberitahu mereka. Mereka harus tahu apa yang mereka lakukan salah. Dan satu-satunya cara mereka perlu menyadari sendiri. Bukan diberitahu orang lain bahwa mereka, di dalam diri mereka ada nadam. Dalam diri mereka yang kulakukan salah. Nomor 2, mereka harus memiliki kontrol diri. Mereka harus belajar bagaimana berhenti dari kesalahan. Jika suami seseorang, naudzubillah, menonton sesuatu yang haram di ponsel mereka, karena sangat mudah, hanya begini saja. Jika mereka menonton sesuatu yang haram, maka mereka perlu mengganti ponsel mereka, atau ubah kata sandi wifi, atau memblokir itu semua. Kamu harus mengkontrol diri sendiri. Jadi kamu harus berpikir, bagaimana aku bisa berhenti menggunakan ini dan melakukan ini. Oke, aku perlu mengatur wifi. Istriku, pilihlah kata sandi yang berbeda. Jangan beritahu aku, atur pembatasan konten dewasa. Tidak ada lagi konten dewasa. Cari cara untuk melindungi diri. Atau gunakan ponsel lama. Pakailah Nokia 8250. Ingat? Ponsel 20 tahun yang lalu. Hanya ada layar yang aman. Tidak ada masalah. Kamu harus mengembangkan kontrol diri. Nomor 3 adalah, kamu harus mengorbankan diri. Kamu harus merelakan sesuatu agar orang lain merasa lebih baik. Aku tidak boleh menonton yang haram. Istriku mengetahuinya dan mengatakan, lupakan saja. Aku harus berkorban. Aku harus melakukan sesuatu yang menunjukkan padanya bahwa aku mengerti mengapa dia kesal. Jika aku tidak melakukannya, hidupku akan sengsara. 3 langkah. Kesalahanku adalah kesalahanku. Rabbana dzalamna anfusana. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Aku membuat kesalahan, ya Allah. Nomor 2, bagaimana aku bisa menghentikan ini? Aku perlu mengganti ponselku. Aku tidak mau keluar dengan temanku yang itu. Dia membawaku ke tempat haram. Dia membawaku ke klub. Orang ini, dia mengirim sesuatu yang tidak baik. Aku sebaiknya tidak berteman dengannya. Aku harus menjauhinya. Nomor 3, aku harus memberi keluargaku atau orang-orang yang pernah aku berbuat salah kepadanya sesuatu untuk membuat mereka merasa lebih baik atas apa yang kuperbuat. Bagaimana jika tidak ada yang berhasil dan dia tetap melakukannya? Jika langkah pertama tidak sungguh-sungguh dilakukan, lalu langkah kedua tidak dilakukan, maka langkah ketiga tidak akan pernah terjadi. Dan jika seseorang jahat di dalam hati tidak bisa berubah, maka diperlukan perceraian. Perceraian bukanlah hal buruk. Kata perceraian bukanlah kata yang buruk. Bukan, terkadang dalam budaya kita anggap perceraian lebih buruk daripada zina. Wallahi, tidak, jika aku bercerai dan semua orang tahu suami berbuat haram, jangan. Apa yang harus dilakukan jika seseorang harus memilih antara ibu dan istrinya? Ibumu dan istrimu memiliki rasa cinta yang berbeda. Masalah dengan ibu kita kerap muncul saat kita lupa menunjukkan rasa cinta saat berkomunikasi. Jadi ibuku, ayahku, seiring bertambahnya usia mereka, Allah memberitahuku dalam Al-Quran bahwa aku harus banyak berbicara dengan mereka. Percakapan biasa. Saat aku tidak menelepon ibuku, maka dia berpikir, orang lain mengambilnya dariku. Ketika dia berpikir seperti itu wajar. Pada saat aku tua nanti, aku juga akan berpikir seperti itu. Kamu juga akan seperti itu, istrimu juga akan berpikir seperti itu terhadap anakmu. Sekarang istrinya mengambil seluruh waktu anakku. Tetapi jika ini bukan masalah istriku. Bukan istriku yang bermasalah dengan ibuku. Aku masalahnya. Tapi aku tak sadar. Jika aku memberi ibuku perhatian yang cukup, ibu tidak akan menatap istriku dan berkata, dia telah mengambil anakku. Tetapi ketika seorang pria lupa untuk barran li walidain, berbakti pada walidanya, berbakti pada ibunya, menghubunginya, membelikannya, memberinya hadiah, bercerita dengannya, berbicara dengannya di pagi dan malam hari. Bahkan sekarang ketika aku bersamamu di sini, walau aku tidak di rumahku di Australia, bahkan dari sini setiap pagi, setiap malam, aku berkomunikasi dengan ayah ibuku. Dimanapun aku berada di dunia, juga saat aku naik haji di hari Arafah. Mengapa? Karena ini hak. Jika aku tidak melakukannya, tapi aku berbicara dengan putriku, berbicara dengan putraku, berbicara dengan ibuku, maka aku tidak barran li walidain. Masalahnya bukan pada istri dan ibu, namun putranya lah yang lemah, bukan anak yang baik. Semoga Allah melindungi kita. Dan cara memperbaikinya adalah menjadi lebih baik dengan ibu kita. Bukan untuk mengatakan kepada istriku, jangan. Bukan untuk mengatakan kepada ibuku, jangan bicara dengannya. Itu karena aku memberi lebih banyak perhatianku kepada ayah dan ibuku. Bisakah kamu menceritakan kisah yang paling berkesan tentang orang-orang yang berkonsultasi denganmu? Ada banyak, tapi aku akan ceritakan kisah yang positif. Suatu kali seorang pria, dia orang Turki di Australia, dia menikahi seorang gadis dari budaya lain, dari keluarga lain. Pihak keluarga istri tidak bisa berbahasa Turki maupun berbahasa Inggris. Jadi pria ini tidak tahu bagaimana berkomunikasi dengan baik. Saat pria ini pulang ke rumah, dia merasa senang. Namun suatu hari saat dia pulang, susunan rumahnya tiba-tiba berubah. Dia lebih suka susunannya sendiri. Jadi dia melihat
Buku-buku berpindah tempat, piring di sana, rumahnya tak lagi sama, rumahnya berbeda. Lalu dia bertanya pada istrinya, apa yang terjadi? Istrinya menjawab, ibuku sedang bersih-bersih. Dia membantu. Dia berkata, aku lebih suka rumahku sebelumnya. Dia masuk ke kamarnya. Semua bajunya terlipat rapi. Dia lebih suka menggantung bajunya, jadi tidak perlu disetrika. Subhanallah, ibunya yang melakukannya. Dia datang kepadaku, dia berkata, Syekh, aku tidak tahu bagaimana caranya berkomunikasi dengannya. Bisakah kamu memberitahu istriku? Dia bilang, aku tidak ingin membuatnya kesal. Aku datang ke rumah, katanya itu membuatku sangat kesal. Jadi aku datang, lalu duduk. Dan ibunya, dia berbicara bahasa Arab. Jadi aku berbicara bahasa Arab, dia berbicara bahasa Arab. Aku bertanya, bagaimana kabar Anda? Ibunya menjawab, Alhamdulillah aku sangat senang di sini. Aku tidak tahu bagaimana menunjukkan rasa sayangku pada menantuku. Jadi aku mencoba membersihkan rumahnya, menyetrika pakaiannya. Putriku, dia malas. Dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Jadi aku melakukannya untuknya. Jadi aku tersenyum. Aku katakan pada pria itu, dengar, kamu kedatangan wanita luar biasa. Dia melakukan ini untuk membuatmu senang. Karena dia berpikir putrinya tidak melakukannya dengan benar. Putrinya tidak memberitahunya bahwa kamu tidak mau. Dia bertanya, mengapa istriku tidak memberitahunya? Ibunya bilang, aku tidak tahu. Jadi putrinya tidak mau melakukan pekerjaan itu. Jadi ketika ibunya melakukannya, istrinya berkata, oke, bagus. Jadi setelah kujelaskan, dia merasa bahagia dengan ibu mertuanya. Subhanallah, sangat bahagia. Kisah nyata lainnya, seorang pria. Dia berasal dari budaya yang berbeda, ingin menikahi wanita budaya lain. Saat wanita ini kembali ke Kanada, keluarganya, ibunya berkata, jangan, dia bukan dari golongan kita. Oh, tidak, aku tidak menginginkannya. Dan aku bilang, oke, tidak masalah. Tapi dia pria yang baik, pria yang sangat baik. Memiliki pekerjaan yang baik, memiliki akhlak yang baik, selalu di masjid, membersihkan masjid, membantu anak-anak menghafal Al-Quran, pria yang sangat baik. Aku berkata kepadanya, wallahi, jika aku memiliki seorang putri, dan aku sudah tua, dan putriku sudah cukup umur, wallahi, pria ini baik untuknya. Ibunya berkata, oke, Syekh Yahya, aku akan memikirkannya. Suaminya telah meninggal, subhanallah, dan dia memiliki 3 anak perempuan lain. Semua menantu lainnya berasal dari negara yang sama. Menantunya berkata, oh kami tidak ingin ibu tinggal bersama kami. Tapi pria ini bukan dari golongannya. Dia justru membuat kamar, membangun tempat tinggal untuk ibu mertuanya. Dia membawanya pergi haji. Dia membawanya pergi umroh. Pria ini menjadi menantu kesayangannya. Yang awalnya dia tolak, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka jalan yang berbeda. Wallahu a'lam. Pernahkah kamu berada di situasi, aku tidak bisa bersamamu lagi, aku tidak bisa melanjutkan hidupku denganmu lagi? Tentu saja, kamu belum menikah sampai kamu pernah merasa tidak saling menyukai satu sama lain. Tapi kalian saling mencintai. Perhatikan, kalian bisa saling mencintai, namun tidak saling menyukai. Kamu merasa kesal satu sama lain, namun tetap saling mencintai. Bahwa aku akan melakukan apa saja untuknya. Tapi aku tidak ingin berbicara dengannya selama 1 jam. Tidak ada masalah. Rasulullah SAW seperti ini. Beliau pernah merasa kesal dengan Aisyah radhiyallahu anha, dengan Hafsah radhiyallahu anha, dengan semua istrinya. Dia tinggal di ruangan lantai atas di atas rumahnya selama 30 hari, 29 hari. Tapi dia masih mencintai istrinya, kan? Dia masih mencintai istrinya, namun beliau merasa perlu memberi sedikit jarak. Beliau mengunjungi mereka setiap hari, namun tidak tinggal bersamanya. Kaifa tajid? Bagaimana kabarmu? Mereka baik-baik saja? Oke, khairan. Alhamdulillah. Beliau mengunjunginya karena ada sesuatu yang membuatnya kesal. Jadi, kalian mungkin saja kesal, namun kalian masih saling mencintai. Dan ini adalah sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mengatakan hidup itu bahagia, kecuali mereka menyembunyikan kebenaran atau mereka tidak tahu mereka sedang tidak bahagia. Ku beri contoh kisah nyata. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih. Dia berkata, sejak aku menikahi istriku 20 tahun yang lalu, aku tidak pernah kesal padanya dan dia tidak pernah marah padaku. Mereka berkata, kaifa dzalik? 20 tahun? Tidak mungkin. Katanya, idza takallam, ketika aku mengatakan sesuatu yang tidak dia sukai, sakatan. Ketika aku mengatakan sesuatu yang tidak dia sukai, dia diam dan tidak menanggapiku. Dan ketika dia mengatakan sesuatu dan aku tidak suka, aku sedikit diam. Aku tidak langsung menanggapi dan aku membiarkannya mengatakan apa yang dia inginkan. Dia sampaikan semuanya, aku bicarakan semuanya, thumma na'udu ila ba'd. Kemudian kita kembali satu sama lain. Ada sebuah hadis tentang hal ini juga. Rasulullah SAW berkata, hadis otentik, hadis sahih. Dia mengatakan, tazawwaj ketika kamu hendak memilih istri, al-wadud, al-walud, al-a'ud. Menikahlah dengan seseorang yang wadud. Dia lembut, penuh kasih. Walud, dia bersikap baik dengan anak-anak. Dia ingin membangun keluarga. A'ud, jika kamu mengatakan hal yang baik,
atau melakukan hal yang baik, dia akan melakukan hal yang sama, bahkan lebih. Kamu mengatakan Assalamualaikum, dia berkata Waalaikumsalam warahmatullah. Dan kemudian dia berkata allati in ghadabi zawjiha. Dia adalah seorang wanita, istri yang ketika suaminya kesal, wada'at yadha fi yadih. Dia meletakkan tangannya di tangan suaminya. Wa qalat la nadhuqu ghammidha hatta turdiya anni. Dan berkata, kami tidak akan tidur malam ini sampai kita bahagia satu sama lain. Allahu Akbar. Itu adalah kehidupan yang bahagia. Apakah kamu setuju dengan Bob Marley yang mengatakan no woman, no cry? Aku setuju. Aku sependapat dengan Bob Marley. Aku setuju di kedua makna dari ungkapan ini. Aku tidak akan membuatnya menangis, tapi dia juga tidak membuatku menangis. Pamanku, dia pernah berkata kepadaku, setiap pria berkata pada dirinya sendiri, entah dia mengatakan, la ilaha illallah, wanita macam apa yang kumiliki ini? Wanita yang buruk? Atau katanya, alhamdulillah, Allah telah memberiku seorang wanita yang baik. Ketika kamu melihat di media sosial hari ini, ada beberapa selebriti terkenal. Beberapa di antaranya kasus pengadilan dengan istri mereka. Ya kan? Ketika kamu melihat selebriti ini, uang lebih dari yang bisa dia hitung. Mobil, ketenaran, semuanya. Bintang film. Namun di pengadilan, kau tahu, dia tidak merasa aman. Ada penyiksaan. Dia mabuk. Dan ada kekerasan. Apa yang terkadang kamu lihat di luar berbeda dengan yang ada di dalam. Bagi kami sebagai muslim, kami lebih tertarik pada apa yang ada di dalam daripada luarnya. Jika kamu membangun rumahmu baik dalam maupun luar, kamu akan bahagia jika kamu tanamkan ini. Perhatikan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairu mata'ad dunya al-mar'atus shalihat allati in nadhara ilaiha zawjuha asrat. Berkat terbesar dalam hidup adalah wanita baik yang ketika suaminya melihatnya, bahkan dari kejauhan, dia merasa bahagia di hatinya. Subhanallah. Bukan tentang sholat. Bagaimana wanita yang baik? Wanita yang baik itu seperti apa? Idza ghaba anha zawjuha hafizat. Jika suaminya sedang pergi, dia berhati-hati. Dia menjaga rumah, keluarga, anak-anak dan uang. Dia jujur, dia peduli, dia penuh kasih. Khalas. Jika kamu memiliki itu semua dalam hidupmu, jika kamu memiliki wanita yang baik, dia juga akan memiliki pria yang baik. Agar dia menjadi ratu, kamu harus menjadi raja. Dan agar kamu menjadi raja, perlakukan dia seperti Ratu. Dia harus menjadi mataharimu. Dan semua wanita lain adalah bintang yang jauh. Jika dia merasa seseorang lebih baik darinya, kamu akan mengalami masa sulit dalam hidupmu. 2 pertanyaan yang akan aku tanyakan. Jika kamu tidak menjawabnya dengan benar, kamu bisa meminta untuk tidak menampilkannya di video. Tidak masalah, insya Allah. Pertanyaan pertama, apakah kamu tahu hari ulang tahun istrimu? Ya, tentu saja. Oke. Ya, 100%. Ayolah. Pernahkah kamu mencuci piring atau menyetrika? Allahu Akbar. Setiap hari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari? Allahu Akbar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih Bukhari, dia mencuci piring untuk Aisyah radhiyallahu anha. Aku tidak lebih baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia yang membuat pakaiannya sendiri, dia yang memperbaikinya. Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu anha berada di sampingnya. Hadis Abu Daud. Hadis yang indah. Aisyah radhiyallahu anha, dia sedang duduk. Saat itu hari yang panas di dalam rumah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah melihatnya. Faida araqah. Dia kepanasan. Keringatnya membuat dahinya berair. Mengapa? Dia sedang duduk memperbaiki bajunya. Dia tidak berkata, kemari, lakukan ini Aisyah. Dia sedang memperbaiki kainnya. Aisyah radhiyallahu anha, dia hanya duduk mengawasinya. Fatabassamat. Dia tersenyum. Faqala atadhakin? Apakah kamu menertawakanku? La ya Rasulullah. Walakin tadakkarta abiyata abi Hudzail. Tidak, Rasulullah. Tetapi ketika aku melihatmu berkeringat, aku ingat puisi Arab pra-Islam, seorang penyair, Abu al-Hudzail. Dia berkata, ketika aku melihat keringatmu, itu lebih berharga daripada mutiara di laut dalam. Fakultu hiya anta ya Rasulullah. Dia berkata, kurasa puisi itu ditulis untukmu ya Rasulullah. Faqamma wa dhamman wa qabbalan. Lalu beliau meletakkan baju yang beliau perbaiki, beliau memelukku, menciumku, dan dia berkata, anti aktsaru li min dzalik. Kamu lebih dari itu bagiku Aisyah. Jadi setiap 2 hari aku mencuci pakaian di rumahku. Sebagai seorang pria, kamu harus melakukan sesuatu untuk membuat dirimu berharga di rumahmu. Nilaimu di rumahmu tidak hanya menghasilkan uang, tetapi tinggallah di rumahmu. Aku tidak mengatakan bahwa kamu harus mengubah seluruh hidupmu. Tidak. Tetapi ketika kamu membantu istrimu, itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Sesuatu yang mungkin tidak kamu ketahui. Statistik. Ini dari statistik Harvard. Oke, 60% wanita ketika mereka ditanya apa yang membuatmu jatuh cinta begitu mendalam pada suamimu, jawaban sederhananya adalah dia membuatku merasa bahwa dia akan membantuku dalam situasi apapun yang aku hadapi.
Itu saja, itu saja. 60%. Jika kamu pulang ke rumah dan jika istrimu menjawabmu dengan sesungguhnya, dia akan menjawab hal yang sama. Dia akan memberitahumu. Kamu tahu? Itulah yang akan diingat oleh istrimu. Dia akan mengingat saat kamu membantunya, ketika orang lain tidak. Subhanallah. Bagian video ini, aku percaya bahwa para wanita akan menyukainya. Para pria akan kesal. Sederhananya begini, Aisyah radhiyallahu anha. Perhatikan, Aisyah radhiyallahu anha, dia ditanya, apa yang Nabi lakukan ketika kamu sendirian di rumah? Kana fi khidmat ahli. Hadis Al-Bukhari. Dia adalah khadim yang berarti pelayan untuk keluarganya, sallallahu alaihi wasallam. Saat dia di rumahnya, tidak pernah menyuruhku jika membutuhkan apapun, sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara istri membuat suaminya bahagia? 3 hal. Pertama adalah ego. Buat dia merasa seperti raja di istananya. Subhanallah, jika aku pulang dan aku merasa hanya seperti pengunjung, lalu untuk apa pula? Mengapa beberapa pria terlalu banyak berada di luar seharian? Karena ketika mereka di rumah, mereka tidak merasa seperti raja. Aku ingin merasa seperti seorang raja. Aku laki-laki. Tapi para wanita mengatakan, kami tidak ingin diperintah. Bukan diperintah. Jika aku tidak merasa seperti raja, kamu tidak akan menjadi ratu. Jadi, aku harus merasa seperti seorang raja. Nomor 2, dekati aku pada waktu intim. Janganlah selalu aku yang meminta. Terkadang istri kita melakukan kesalahan ini. Mereka menunggu suami untuk memulai, untuk mengatakan, kemarilah. Dan kau tahu, pada saat waktu intim, yang paling diinginkan suami adalah istri menunjukkan bahwa dia menginginkannya. Bukan harus selalu aku yang meminta. Alasan nomor 1 mengapa suami dan istri bercerai, hal pertama yang dikatakan sang suami, Syahiyah, aku merasa harus selalu meminta, memohon-mohon padanya, hanya untuk berpegangan tangan. Aku berkata, itu tidak benar. Ini bukan sunnah Nabi kami Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ketiga yang membuat suami bahagia adalah jangan pernah menceritakan rahasia maupun kesalahannya pada orang lain selamanya. Jika kamu melakukannya, kamu akan kehilangan sosok pria. Dia tidak akan pernah mempercayaimu lagi. Dan jika kamu telah membuat kesalahan ini, berjanjilah padanya itu tidak akan terjadi lagi. Dan dia harus percaya padamu. Tunjukkan bahwa kamu sungguh-sungguh insya Allah. Apakah para suami sekarang merasa senang? Ya. Kabar baik untuk para pria? Tentu saja. Wallahi, 2 jempol. Masya Allah untuk para pria. Semua ini adalah sunnah. Semua ini memiliki hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kamu lakukan ketika menghadapi masalah dengan istrimu di rumah? Apa solusinya? Kamu punya masalah, dia menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak ingin melakukan itu. Apa solusinya? Setiap kali kita menyelesaikan konflik, aturan nomor 1 adalah konflik tidak harus diselesaikan, tetapi kamu harus mengatasinya. Artinya, aku bisa punya masalah yang tidak akan terpecahkan selama sisa hidupku. Misalkan, istriku tidak suka dan tidak dekat dengan ibuku. Misalkan seseorang, dia menikahi seorang wanita. Dia mencintainya, tapi istri dan ibunya tidak bahagia hidup bersama. Akan selalu seperti itu. Ibunya ada di sana, tidak akan berubah. Aku tidak harus menyelesaikannya, tapi aku harus belajar bagaimana menghadapinya. Lalu kita pikirkan strateginya. Kita berkata, baiklah, dengarkan. Jika kamu kesal dengan ibu, jangan memberitahunya. Katakan padaku, aku akan bicara dengannya. Jadi aku bukan menyelesaikan masalah, tapi aku mencari cara agar masalah ini tidak semakin besar. Jadi konflik, kesalahan, dan masalah tidak harus diselesaikan. Kamu harus memahami ini. Jika kamu berpikir harus ada solusi untuk setiap masalah, hidupmu akan sangat sulit. Beberapa masalah tidak dapat diselesaikan. Kamu hanya perlu mengelola masalah. Nomor 2, komunikasikan walau hanya dengan saling pandang. Perhatikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha sedang duduk bersamanya. Seorang wanita non-muslim, dia datang. Fathabit Aisyah. Dia menatap Aisyah. Dia ingin membuat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kesal. Dia berkata, kamu begini, kamu begitu. Dia mengumpat kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah wanita kuat. Dia bisa saja menjawab. Dia mengatakan, Fanadhartu ila wajhi Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku menatap wajah suamiku. Fa'idha bihi akhta. Aku melihat di matanya. Jika aku menjawab wanita itu, dia akan kesal. Dia berkata kepadaku, diamlah. Fasakat. Aku diam. Dhahabat warja'at. Wanita tua itu pergi, kembali lagi. Thabatni thaniyah. Dia melakukannya lagi. Aku melihat wajah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam suamiku. Jangan. Jadi aku diam. Ketiga kalinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku memandangnya, aku melihat di wajahnya. Beliau sepertinya, oke, beri dia pelajaran. Fangtasart, aku memberinya peringatan. Dhahabat, falam ta'ud, dia pergi, tidak pernah kembali. Dia tahu sekarang aku akan menjawabnya. Mengapa ini penting? Dengan matanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu berkomunikasi. Komunikasi itu penting. Jangan sampai di dalam hatimu merasa kesal dan kamu tidak membiarkan suamimu, istrimu mengetahuinya. Jangan sampai mereka berpikir semuanya baik-baik saja, padahal tidak.
Terkadang istri kita, mereka memiliki kebiasaan buruk ini. Kamu merasa ada yang tidak beres, jadi kamu datang dan berkata, apakah semuanya baik-baik saja? Iya, kamu berkata, apakah kamu yakin? Katakan padaku, ada masalah apa? Tidak ada. Allahu Akbar. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Allahu Akbar. Ini bukan sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Muslim tidak boleh yahjur mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Bagaimana seorang istri menjauh selama 1 minggu? Suami jauh dari istrinya selama 1 minggu. Kamu tidak saling bicara? Seorang pria mengatakan, Syekh, aku tidak bicara dengan istriku selama 1 bulan. Aku bilang, astagfirullah, apakah kamu muslim? Bagaimana bisa? Muslim seperti apa itu? Ini bukan cara hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan bahwa setelah kami menikah, kami sadar bahwa aku dan istriku tidak cocok. Haruskah kita berpikir bahwa ini adalah ujian dari Allah dan melanjutkan pernikahan kami? Benar. Jadi ketidakcocokan itu adalah sesuatu yang dapat kita sesuaikan. Dan apa yang kamu pikirkan sekarang bisa jadi berbeda dengan cara pikirmu besok. Dan cara istrimu berpikir juga berbeda denganmu. Namun, jika hal itu dapat diubah seiring berjalannya waktu, menurutku kita tidak cocok. Dia suka tidur larut malam, aku suka tidur lebih awal. Jangan, hal itu dapat kamu ubah. Dia suka makanan yang begini, tetapi aku tidak suka. Tidak, dia bisa mengubah cara dia memasak. Caramu memasak. Kamu dapat membuat perubahan itu dalam hidupmu, dalam hidupnya. Itu bukanlah perubahan-perubahan yang dapat mengakhiri pernikahan. Apakah ada cerita yang sangat menarik selama kamu bekerja? Ya, terlalu banyak. Karena terlalu banyak orang hidup dengan rasa sakit dan mereka menahannya. Jika mereka belajar bagaimana seseorang bisa... Mengapa orang minum alkohol? Mengapa orang menggunakan narkoba? Mereka tidak tahu bagaimana cara menghilangkan rasa sakit itu. Jadi mereka minum obat-obatan. Obat-obatan, minum alkohol. Karena itu membuat mereka lupa. Ganja membuatnya lupa. Semoga Allah melindungi kita. Jika seseorang tidak tahu caranya melepaskan rasa sakit itu, maka mereka harus mengeluarkannya. Bisa dengan kekerasan, menghamburkan uang, membeli barang-barang yang tidak mereka butuhkan. Seorang wanita, dia memiliki 10.000 sepatu dan kemeja. Karena aku sangat kesal, aku marah, jadi ku habiskan saja uangnya. Sebenarnya dia tidak membutuhkannya. Beberapa tidak pernah dia pakai. Masih ada label harganya dari 5 tahun lalu. Hanya membeli dan membeli. Itu penyakit. Tapi mengapa? Karena di dalam hati, aku kesal karena ini. Saat istri mengungkapkannya, lalu suami mendengarnya. Saat suami mengakui, ya aku mengerti apa yang istriku katakan. Selesai. Itu membuat hidup baru. Awal yang baru. Terakhir, aku ingin kamu melihat kamera. Seseorang sedang menonton. Dia memiliki masalah dalam pernikahannya. Aku ingin kamu menatap matanya dan ucapkan beberapa patah kata. Dan ini akan menjadi penutup video ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalimat terbaik adalah kalimat Allah. Kalimat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai milik saudaranya sesama muslim seperti ia mencintai miliknya sendiri. Jika kamu memperlakukan suamimu, istrimu sebagaimana kamu ingin mereka memperlakukanmu, jika kamu berbicara dengan mereka sebagaimana kamu ingin mereka berbicara denganmu, jika kamu memberi mereka sebagaimana kamu ingin mereka memberimu, jika kamu bertindak terhadap mereka sebagaimana kamu ingin mereka bertindak terhadapmu, jika kamu jujur dengan mereka sebagaimana kamu ingin mereka jujur padamu, jika kamu melindungi mereka sebagaimana kamu ingin mereka melindungimu, jika kamu akan menjalani kehidupan yang bahagia. Allah mengatakan ini dalam Al-Quran. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Jadi kamu harus menjadi jaketnya. Kamu harus melindunginya dari sinar matahari, dari dingin, dari hujan. Kamu baginya harus menjadi baju besinya, perisainya. Jika kalian dapat saling melakukan itu, maka kalian akan menjalani kehidupan yang nyaman. Dan ini adalah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, karuniakan kami cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Jika Allah menempatkan di rumahmu seseorang yang mencintainya dan mereka mencintaimu, dunia dan seluruh isinya menjadi milikmu. Semoga Allah memberi kita orang-orang yang mencintai Allah. Amin ya Rabbal.